Dan tidak bisa dihindari bahwa mayoritas itu cenderung perilakunya itu sekarepe dewek. Arogansi mayoritas itu selalu terjadi di mana-mana. Jadi termasuk juga undang-undang tentang penistaan agama bagi saya menjadi masalah. Jadi ini penistaan agama ini jangan-jangan ini alat bagi mayoritas untuk menekan minoritas sebetulnya. Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Pernahkah kita berpikir bahwa toleransi itu sebenarnya tidak perlu diberlakukan antar umat beragama yang ada di Indonesia ini? Karena ternyata toleransi itu mengandung unsur atau mengandung arti yang akhirnya orang yang diberikan pengertian, bahkan orang yang diluaskan, diberikan kesempatan dengan alasan toleransi, dan akhirnya orang yang diberikan toleransi itu merasa berutang budi kepada orang yang memberikan toleransi itu. Dan di Indonesia ini sering sekali terjadi antara agama yang merasa dirinya lebih besar, mayoritas, memberikan toleransi kepada agama minoritas. Apakah ini perlu? Sementara setiap antar umat beragama sudah diatur dalam Undang-Undang pasal yang ke-29. Nah, seperti apa sebenarnya toleransi ini, saudaraku? Yuk sama-sama kita dengarkan diskusi Ustadz Buya Syakur, seorang ulama yang sangat dihormati dan terkenal, pintar, sedang berdiskusi dengan Ade Armando, seorang aktivis politik yang sangat luar biasa. Kita saksikan video ini, saudaraku. Menggunakan akal sehat lah, kira-kira begitu. Nah, saya tidak ingin komentar karena banyak sekali video yang menarik dari Buya. Cuman yang ada kaitannya dulu deh, karena saya nggak tahu nih waktu yang diberikan kepada saya sebelumnya berapa lama nih. Bebas saja. Ya. Paling tidak saya mulai dengan yang kaitannya dengan apa yang disampaikan Buya tadi ya. Pertama adalah soal bertebarannya kata-kata kebencian, kata-kata yang menghina agama lain misalnya, yang bertebaran di media sosial tadi dikatakan. Tapi saya melihatnya begini, Bu ya. Kalau itu dilakukan oleh orang-orang yang kurang terpelajar, bukan kiai lah, bukan ahli agama, anak muda begitu ya. Mereka memaki-maki agama lain misalnya, mereka menyebarkan kebencian, mereka memaki-maki orang yang berbeda keyakinan. Saya masih merasa bahwa itu adalah yang bukan yang wajar sih, tapi sesuatu yang ya namanya juga orang tidak berpengetahuan gitu kan. Ya kalau komentarnya sedangkal itu barangkali itu menunjukkan memang pengetahuannya sedangkal itu. Tapi masalahnya adalah ada banyak pernyataan-pernyataan kebencian itu keluarnya justru dari saya sebaiknya tidak menyebut nama ya Bu ya. Tapi orang-orang yang sudah terpandang, orang-orang yang bisa disebut sebagai pemimpin umat misalnya ya, itu keluar dari mereka. Nah, orang-orang ini, pertanyaan saya itu kira-kira begini. Kita di Indonesia punya Majelis Ulama Indonesia, Buya. Buya kan bukan anggotanya ya, Buya? Bukan. Maaf, bukan ya? Bukan. Kebetulan bukan, atau alhamdulillah bukan. Karena begini, ini Majelis Ulama Indonesia kan mestinya adalah sebuah kumpulan dari para ulama terkemuka, senior, yang antara lain menurut saya tugasnya bukan sekedar menetapkan fatwa halal haram kan ya. Tapi ya dalam kasus yang tadi saya sebut, bukankah seharusnya para ulama kita itu yang bersatu dalam sebuah majelis terhormat seperti MUI itu menyatakan sikap ketika ada ulama-ulama yang terus-menerus menyebarkan kata-kata yang penuh kebencian semacam itu ya. Tapi selama ini kok saya hampir-hampir tidak mendengar ya bahwa MUI bersikap tentang apalah ya, misalnya ada ulama-ulama yang menghina-hina agama lain yang mengatakan bahwa Yesus kok siapa bidannya Yesus lah ya, kelahiran Yesus itu di bidannya siapa, itu kan jelas penghinaan. Dan ada banyak lainnya ya yang sekarang bertebaran juga di media sosial. Pertanyaan saya adalah, ini yang pertama, saya ada dua pertanyaan Buya. Yang pertama adalah, dalam pandangan Buya ya, kenapa ya
Majelis Ulama Indonesia justru memilih untuk tidak bersikap memberikan arahan ya kepada umat Islam di Indonesia tentang apa yang pantas atau tidak pantas. Ya, menurut saya sikap sebuah majelis, misalnya begini, Buya bisa saja mengkritik, tapi Buya adalah seorang tokoh yang tercerahkan, dan tapi Buya tetap sendirian kan, artinya itu pendapat Buya pribadi. Bukankah sebaiknya untuk bisa mengarahkan umat Islam di Indonesia agar tidak mudah untuk termakan dengan ujaran-ujaran kebencian, menghina agama lain dan seterusnya, harusnya adalah MUI lah yang memberikan arahan semacam itu, ya, sehingga memang betul-betul dirasakan relevansinya kehadiran Majelis Ulama Indonesia dalam suasana yang tadi digambarkan oleh Buya sebagai penuh hiruk pikuk dengan kebencian dan seterusnya. Itu pertama. Kedua adalah begini, saya itu mendengarkan penjelasan Buya itu, saya amazed ya, kagum, dan merasa penjelasan Buya selama ini di berbagai video Buya tentang perdebatan tentang ketidaksempurnaan Islam misalnya ya, pembicaraan mengenai apalagi ya yang halal haram atau macam-macam lah. Saya tiba-tiba blank juga nih, tapi ada berbagai isu yang diangkat oleh Buya yang menurut saya itu sangat masuk di akal ya. Oh ini misal contoh paling bagus itu tentang hadis itu loh Buya ya, bahwa hadis itu ada penjelasan Buya tentang siapa Muslim Bukhari ya, yang satu hadis itu diperiksa cuma 15 menit gitu kan, dan kalau itu diperiksa semua ya seperti diklaim diperiksa oleh Muslim Bukhari, mestinya dia tidak punya waktu lagi untuk melakukan hal-hal lain ya, contohnya itu. Jadi poinnya kan waktu itu Buya mau bilang bahwa memang kita harus hati-hati sekali nih dengan hadis-hadis, dan ada banyak sekali hadis-hadis yang bermasalah. Atau penjelasan Buya tentang ketidaksempurnaan Islam tuh kaitannya dengan perbudakan. Kok perbudakan itu diizinkan gitu ya? Dan itu artinya memang Islam perlu ditafsirkan terus-menerus. Tapi poin saya begini, kenapa tidak banyak ya Buya? Ya, saya yakin, atau saya duga, saya mungkin salah. Saya duga sebetulnya ulama-ulama kita juga paham kok dengan itu. Mestinya, saya salah berarti. Tapi saya duga kan Buya memang pendidikannya sangat luar biasa, tapi itu bukan pengetahuan yang terlalu rumit sehingga hanya bisa dipahami oleh orang dengan kapasitas seperti Buya. Saya duga bahwa ada begitu banyak sebetulnya ulama-ulama lain yang paham bahwa terhadap ayat tertentu penafsiran itu banyak, atau ada hadis-hadis yang tidak perlu diterima begitu saja, ada sejarah-sejarah Islam yang perlu kita pelajari untuk kita pahami apa maknanya sesungguhnya dan seterusnya. Tapi kenapa sedikit sekali ya Buya ulama yang berani untuk bicara seterbuka, selurus, sejujur, seterbuka Buya, yang itu sebenarnya terus terang Buya, kehadiran orang seperti Buya itu membuat saya menjadi merasa saya tidak bersalah. Orang kan sering menyebut saya sebagai sok tahu gitu, karena saya nggak belajar, saya nggak studi agama, Buya. Saya cuma belajar justru dari Cak Nur, dari Gus Dur gitu ya, dari tulisan-tulisan yang ada, termasuk sekarang dari Buya. Kemudian saya kutip itu dan saya gunakan dalam berbagai presentasi saya. Nah, kemudian saya dihina sebagai atau dilecehkan sebagai ini apa sok tahu berani-beraninya ngomong tentang Islam padahal nggak belajar Islam dengan benar. Nah, masalahnya saya akan argumen bahwa sayangnya orang seperti Buya Syakur itu terlalu sedikit yang bisa mengarahkan publik bahwa jangan buru-buru mengkafirkan ya, jangan buru-buru memurtadkan, atau jangan buru-buru tiba pada sebuah kesimpulan tunggal, sementara sebenarnya ada banyak sekali tafsiran terhadap sebuah ayat atau sebuah hadis atau sebuah peristiwa sejarah tertentu. Ini maaf kepanjangan ya Buya, tapi mungkin ya karena saya dapat kesempatan ya saya manfaatkanlah sebaik-baiknya. Saya minta maaf buat para peserta diskusi yang lain kalau saya menghabiskan waktu agak lama nih dalam bertanya ini. Terima kasih. Iya, baik, alhamdulillah. Baik, terima kasih. Langsung, Bu, ya. Saya langsung menyapa Bapak Ade Armando. Pertama-tama saya sampaikan ucapan banyak terima kasih dan rasa bangga yang sedalam-dalamnya hari ini kita telah bisa bersambung. Yang bersambung pikiran kita.
Kalau jasad mah nggak begitu penting ya. Yang penting ada menyambungnya pikiran. Karena yang bisa merubah adalah pikiran kita, bukan jasad kita. Itu yang persoalan. Sekarang saya ingin mengatakan demikian. Selama ini kan yang didengungkan adalah masalah kerukunan beragama ini berdasarkan toleransi. Saya tidak tertarik dengan toleransi itu. Apa artinya toleransi? Toleransi itu untuk wilayah yang sempit antara suami istri. Suaminya tidurnya mendengkur. Nah, perlu toleransi istri. Ya dipeluk aja dulu sementara. Kalau sudah tidur suaminya silakan Anda pindah ke ranjangnya, kan begitu. Jadi masalah suami istri, tetangga itu toleransi. Tapi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan keanekaragaman budaya agama kita, ini bukan toleransi yang kita tuntut, tapi adalah kesetaraan. Ya, setuju nggak? Ini persoalannya. Sebab toleransi itu hanya menyembunyikan kebencian kok. Dan terjadinya melalui bargaining, tawar-menawar. Dan nanti di penghujungnya apa yang terjadi? Pihak minoritas merasa berhutang budi kepada mayoritas. Saya tidak menginginkan ada kelompok masyarakat berhutang budi. Tapi kita menjunjung tinggi kesetaraan berdasarkan undang-undang. Nggak ada beda agama, beda suku, beda warna, nggak ada. Siapapun yang bawa KTP Indonesia, ya berlaku undang-undang untuk Indonesia. Jadi siapapun yang bisa beribadah dengan bebas. Semua orang ya bisa mendirikan tempat ibadahnya. Semua orang bisa kegiatan, bisa berkumpul, sama. Jadi akan lebih indah yang kita usung bukan toleransi, tapi kesetaraan. Jadi tidak ada mayoritas merasa berhutang budi kepada mayoritas. Dan tidak bisa dihindari bahwa mayoritas itu cenderung perilakunya itu sekarepe dewek. Arogansi mayoritas itu selalu terjadi di mana-mana. Di jalan raya saja yang ugal-ugalan sedan apa bus? Kenapa bus? Karena merasa besar. Semua orang merasa besar, itu arogansinya tinggi. Berkan kesetaraan. Jadi termasuk juga undang-undang tentang penistaan agama bagi saya menjadi masalah. Jadi ini penistaan agama ini jangan-jangan ini alat bagi mayoritas untuk menekan minoritas sebetulnya. Bisa terjadi nggak Pak Armando? Undang-undang, iya, alat yang dipakai oleh mayoritas untuk menekan kelompok minoritas. Dan tidak seimbang akhirnya. Kalau iya, kan seperti itu. Kemudian juga ini gara-gara umat Islam meyakini Islam sudah sempurna, itulah yang menyebabkan umat Islam sekarang sudah tidak lagi berpikir. Karena sudah sempurna, selesai. Pak Tato, ketika Anda sudah merasa kaya, masih rajin usaha enggak? Enggak. Kalau Anda sudah merasa pinter, masih belajar enggak? Enggak. Nah, umat Islam karena melihat agamanya sudah sempurna, berdasarkan firman Tuhan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, yang semacam itu berakibat umat Islam merasa sudah tidak perlukan revisi, tidak perlu penyempurnaan, tidak perlu pembekuan ayat-ayat karena sudah sempurna. Malah tidak boleh, harus diimplementasikan secara letterlek apa adanya. Ancamannya kalau orang membuat undang-undang bertentangan dengan hukum Tuhan, maka dia disebut orang kafir. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul. Nah, saksinya apa semua kan? Ya, kita sudah mendengarkan perbincangan antara Ustadz Buya Syakur dengan Ade Armando, saudaraku. Dan saya percaya kita semuanya sudah mengerti dan memahami serta menangkap pesan-pesan pengetahuan serta moral yang ada di dalamnya. Jelas sudah saudaraku bahwa
toleransi itu memang tidak dibutuhkan, tidak perlu untuk membuat batasan-batasan antar umat beragama, karena memang Undang-Undang Dasar 1945 sudah dengan tegas menjelaskan di sana. Saya akan bacakan buat kita semuanya, ya, apa itu Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 1 dan 2. Ayat 1 mengatakan begini, negara Indonesia berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Ayat yang keduanya, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi saudaraku, umat Kristen tidak perlu menunggu yang namanya toleransi dari mayoritas. Dan agama mayoritas tidak perlu memberikan toleransi kepada umat Kristen atau agama minoritas. Karena semua agama telah dijamin keamanan dan kenyamanannya untuk melakukan ibadah, untuk melakukan peribadatannya, bahkan mengadakan acara-acara apapun dimanapun, selama memang setiap agama ini tidak mengganggu agama lain, bahkan membuat keonaran, keberisikan, atau ketenangan daripada warga setempat. Nah, kita tahu saudara bahwa agama Kristen itu ibadahnya di dalam gedung. Dan sudah jelas memang apa yang dilakukan oleh umat Kristen tidak akan mengganggu warga setempat atau tetangga-tetangganya. Namun apa yang terjadi saudara? Kenyataannya sering kita melihat bahwa umat Kristen beribadah dilarang, membangun gereja tidak boleh, bahkan yang sudah dibangun pun sering dihancurkan, bahkan disuruh tutup dengan alasan tidak ada izin. Nah saudaraku ini berkati oleh Tuhan, seharusnya bukan agama mayoritas yang melarang bangunan itu, tetapi harusnya pemerintah atau Pemda dan dari Departemen Agama yang harus memeriksa setiap agama-agama apakah bangunannya itu ada izin atau tidak. Tetapi umat Kristen mengurus, bahkan meminta izin saja untuk pembangunan gereja itu sangat sulit. Bahkan ratusan gereja sampai hari ini surat izinnya belum dikeluarkan, saudaraku. Nah, dengan alasan tidak punya izinlah agama mayoritas sering sekali melakukan yang namanya kekerasan, ya, memaksa, bahkan memaksa tutup dan menghancurkan rumah ibadah, dan tidak jarang akhirnya gereja itu rata dengan tanah, saudaraku. Nah, miris memang kalau melihat dari Undang-Undang Dasar tahun 1945 ini, ya, telah ditulis di sana bahwa setiap agama, ya, itu bebas memeluk, setiap warga bebas memeluk agamanya, bahkan mengadakan ibadatnya menurut agamanya masing-masing. Sudah dijamin. Jadi tidak perlu yang namanya toleransi, tidak perlu yang namanya izin daripada yang mayoritas, saudara. Tidak perlu. Ya, kita sudah dengarkan tadi perbincangan dari dua narasumber kita ini, saudara. Bagaimana sebenarnya toleransi itu akhirnya memunculkan rasa utang budi kepada orang yang memberikan toleransi. Tidak perlu, saudaraku. Nah, kiranya video ini boleh menjadi pengetahuan bagi kita sehingga kita semakin bertambah cerdas. Dan saya juga berdoa berharap bagi saudara-saudara yang menyaksikan video ini, apakah saudara dari aparat pemerintahan, kiranya Undang-Undang Dasar 1945 ini boleh diwujudkan sehingga warga negara Indonesia ini, khususnya yang beragama, itu boleh dengan bebas, dengan tenang beribadah. Sebab Indonesia ini bukan negara agama yang artinya agama yang paling besar lah yang berkuasa, yang menentukan, yang memberikan keputusan serta mengatur. Bukan, tetapi Indonesia ini adalah negara demokrasi, saudaraku. Baik, saudara-saudaraku yang berkati oleh Tuhan, sampai di sini video yang Pastor Daud upload, dan kiranya video ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.